Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan bahas handphone Android murah cuma 99.000. Ya, beneran, ini handphone yang saya beli lewat toko Pak Edi, harganya itu Rp99.000. Dengan keterangan penjualnya, ini barang baru tapi stok lama. Jadi ini mereknya Belphone tipe BP99 Prime. Wah, pas banget nih sama harganya. Buat saya, merek ini nggak begitu asing, soalnya pernah juga bahas handphone murah tipe lain dari Belphone. Dan saya cukup puas sama handphonenya. Nah, gimana kalau yang ini? Oke, nggak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Taruh dulu ya. Lanjut, dapat earphone, warna kuning gonjreng, dan modelnya kayak gini, colok-colok gitu. Terus ada charger atau adaptor yang udah nyambung sama kabelnya, micro USB. Outputnya ini 5 volt 0,5 ampere. Terus ada baterainya. Ini dapat 2 ya baterainya. Wah, kok bisa? Ini sama ya tipenya BL4D dengan kapasitas 1200 mAh. Ntar saya cek juga deh untuk kedua baterainya ini. Lanjut, dapat case yang transparan, agak sedikit kotor gitu ya, tapi lumayan lah. Dan ada buku petunjuk, lebih tepatnya lembaran kertas petunjuk. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Belphone BP99 Prime, handphone Android 99.000. Lanjut, cek unitnya. Wah, keren juga nih, saya dapat yang warna putih belakangnya. Untuk bentuknya kayak gini, di bagian depan ada layar berukuran 4 inch, di atasnya ada kamera, earpiece, dan sensor. Terus bawahnya ada 3 tombol, back, home, dan menu. Ini modelnya kapasitif semua ya, nggak ada yang tombol fisik. Di bagian sisi kanannya ada tombol power dan tombol pengatur volume. Terus sisi bawahnya ada mikrofon dan lubang, ini nggak bolong sih, kayaknya pemanis aja. Di sisi kirinya kosong, sisi atas ada lubang jack audio dan micro USB. Di bagian belakangnya ada lubang speaker, kamera, lampu flash yang kelihatannya keren nih, dan ada tulisan Belphone. Untuk back covernya ini putih, glossy gitu, dan menurut saya kelihatan lumayan cakep nih desainnya. Terus untuk bagian sisinya ini, ternyata berbahan metal loh. Pantes handphonenya itu agak berat, dan ini jadi lumayan solid ya. Keren cuy! Coba dibuka back covernya. Di dalam sini ada slot mini SIM 1 dan SIM 2, terus ada juga slot micro SD-nya, dan beberapa keterangan, model, IMEI, dan lain-lain. Lanjut, pasang baterainya. Ini pasang yang mana ya? Soalnya saya kira bakal ada 2 slot nih, ternyata 1. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Belphone BP99 Prime. Coba cek kesetelan tentang ponsel. Nah, handphone ini ternyata pakai OS Android versi 4.4.2 atau Android KitKat. Untuk penyimpanannya ini, total ruang cuma sekitar 174 MB, tersedianya 93 MB. Dan ada lagi, total 17 MB, tersedianya juga 17 MB. Ini pakai partisi segala tapi kecil-kecil ukurannya. Sedangkan untuk RAM-nya ini digunakan sekitar 133 MB dan bebasnya 82 MB. Buset. Kalau untuk aplikasi bawaannya nggak begitu banyak. Ini ada tambahan aplikasi WhatsApp dan BBM, masih ada loh. Untungnya ini bisa di-uninstall ya, lumayan. Oke, coba kameranya. Dan inilah hasilnya. Kalau dilihat-lihat, ini desainnya mirip kayak handphone Samsung ya, model-model Galaxy V atau J gitu. Bahkan nggak cuma desain bodinya, tapi UI-nya juga ini dimirip-miripin kayak icon aplikasinya dan wallpapernya. Terus launchernya ini juga agak norak-norak gitu, ada efek love yang keluar kalau disentuh, dan ada animasi random pas slide-nya. Tapi tenang aja, itu bisa diubah atau dihilangin dari pengaturannya. Ya biar agak lancar juga lah. Karena sebenarnya handphone ini tuh pakai stok Android KitKat, cuma dipasang custom launcher aja. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai chipset MediaTek MT6572, dual core 1,3 GHz 32 bit.
GPU-nya pakai Mali 400 MP, layarnya 4 inch 800 x 480 pixel, untuk RAM-nya ini cuma 256 MB. Sedangkan storage-nya, kalau dilihat-lihat ada partisi 17 MB dan 174 MB. Kalau menurut saya, ini total keseluruhannya sekitar 1 GB. Terus jaringannya ini 3G, Wi-Fi, Bluetooth masih ada, OS-nya Android versi 4.4.2 KitKat API 19, dan baterainya 1200 mAh. Ngomongin baterai nih, kedua baterainya ini udah saya coba, bisa semua. Tapi semuanya ini, kalau udah di bawah 50%, itu cepet banget habisnya. Jadi 50-50 nih kapasitasnya. Dengan spek kayak gini dan versi Android segini, ya secara performa memang bukan yang terbaik. Apalagi kalau dibandingin sama handphone-handphone zaman sekarang, jauh. Tapi ngomongin soal harga terus fitur, ya ini udah cukup baik. Karena punya layar 4 inch, ada Wi-Fi, kamera depan belakang, walau, sudahlah. Terus Android-nya versi KitKat, walaupun udah ketinggalan, tapi ada beberapa aplikasi yang masih bisa diinstal. Bahkan seperti WhatsApp, itu versi terbarunya masih mendukung Android KitKat. Dan beberapa aplikasi lainnya juga bisa dengan menginstal yang versi lama, atau alternatifnya lah. Terus untuk Play Store atau Google Service-nya ini nggak bisa update otomatis. Kalaupun mau di-update manual, mending nggak usah deh. Jangan login sekalian. Soalnya bakalan nambah berat dan menuhin memori aja. Kalau mau install aplikasi, mending pakai file APK download, cari di Google aja. Untuk emailnya, ternyata handphone ini aman ya, kedaftar. Walaupun ini handphone lama. Saya coba pun masih keluar nih sinyalnya. Tapi karena handphone ini hanya mendukung sampai 3G, dan jaringan 3G di beberapa daerah di Indonesia udah dihilangkan, jadi yang kepake jaringan 2G-nya aja. Sangat disayangkan. Ya, dari sekian banyak kekurangannya, handphone ini masih bisa dimanfaatin sebagai pemutar musik atau radio. Lumayan kan, tadi dapat earphone juga. Terus buat sekedar komunikasi, ya bolehlah, walaupun sekarang cuma bisa di jaringan 2G. Setidaknya buat nyimpen kartu SIM biar tetap aktif. Terus bisa juga buat alarm jam, suaranya lumayan kenceng nih. Buat main game-game yang jadul atau retro pakai emulator yang ringan masih bisa kok, lancar juga. Tinggal tambahin gamepad Bluetooth biar lebih nyaman. Yang murah-murah aja, paling 80 ribuan, kayak gamepad X3 ini. By the way, kalau game Android walaupun jadul, tapi jangan yang berat-berat juga ya. Selain itu cuma mau sekedar iseng beli atau buat koleksi, ya silahkan aja. Ya walaupun masih ada aplikasi yang bisa berjalan di handphone ini, tapi tetap aja spek hardware nggak bisa bohong. Oke lah, penyimpanan internal bisa diatasi dengan menggunakan microSD. Dan kita juga bisa pindahkan atau install aplikasi ke eksternal itu. Tapi untuk chipset yang lawas, RAM terbatas, itu tetap membatasi performanya. Aplikasi yang berjalan juga bakal keluar sendiri, payah banget dah. Dan walaupun istilahnya mau dioprek-oprek, ya nggak akan ngebantu banyak atau signifikan banget. Terlalu berat ya. Nah, ngomongin oprek, kalau mau di-root, gampang. Bisa pakai aplikasi KingoRoot. Tapi untuk custom ROM dan segala macamnya, saya nggak dapet. Ya kalau mau ada yang coba-coba porting, silahkan. Saya ada firmware bawaannya, nanti saya kasih. Ya intinya sih kalau di handphone kayak gini, ada dua hal yang perlu diperhatikan kalau mau jalanin aplikasi. Pertama dari versi Android-nya, support nggak untuk diinstal aplikasinya. Kedua spek hardware-nya, aplikasi bisa diinstal, kuat nggak dijalaninnya. Jadi ya terbatas ya, banyak tantangan. Dan bisa gacha juga nih, nggak menjamin kualitasnya. Handphone yang baru-baru aja ada kan yang kayak gitu. Apalagi yang ini, udah murah, stok lama pula. Jadi ya dimaklumi aja ya. By the way, info yang saya dapat, handphone ini tuh rilis sekitar tahun 2016. Dan memang udah termasuk handphone murah juga. Kalau nggak salah, harganya sekitar 400-500 ribuan waktu itu.
Udah dapet handphone Android dengan harga 99.000, kondisinya baru, bisa nyala, normal, dapat kelengkapannya juga, itu udah bersyukur. Dan ini jadi handphone Android di bawah 100.000 terbaik sih yang pernah saya bahas untuk saat ini. Oke, jadi itulah pembahasan handphone Android seharga 99.000, yaitu Belphone BP99 Prime. Kalau ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.